atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Allah untuk duduk bersama di Masjid Jami' Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Sabtu ba'da maghrib pekan kedua, dan ini adalah pertemuan pertama membaca kitab yang baru setelah kitab sebelumnya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita selesaikan, yaitu kitab dengan judul Usulud Da'wah As-Salafiyah, pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah dan juga seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Mulai malam ini, Sabtu malam Ahad 11 Rajab 1446 Hijriah, kita mulai membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah, pokok dakwah salaf. Dan arti usul secara bahasa dia adalah jamak dari asal. Arti usul secara bahasa adalah jamak, bentuk plural dari asal. Dan arti asal adalah ma bunya alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Maka asal bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia pondasi, yang dibangun di atas pondasi tersebut sesuatu selainnya. Bisa juga dikatakan sebagai pokok atau landasan yang dibangun di atasnya sesuatu selain landasan tersebut. Sebagian juga mengatakan arti asal adalah ma yastanidu wujudu syai' ilaih, sesuatu yang disandari oleh yang lainnya. Sesuatu yang disandari oleh yang lainnya. Dan kata asal di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan tentang kalimah thayyibah, ucapan yang baik. Ucapan yang baik di sini ditafsiri oleh para sahabat adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan yang baik itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, yang subur. Asluha thabit. Nah, lihat kata-kata asal. Asluha thabit. Di sini kita terjemahkan asal adalah akarnya kokoh. Karena dengan akar tersebut kemudian tumbuh pohon menjulang ke langit. Asluha thabit wa far'uha fis sama, dan batangnya menjulang ke langit.
Itulah makna asal secara bahasa. Makna asal secara bahasa. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara terminologi syariat, asal kebanyakan dimaknai dengan dalil. Asal kebanyakan dimaknai dengan dalil. Seperti orang mengatakan aslu hadhil mas'alah al-kitabu was sunnah. Pokok permasalahan ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Atau dalil dari permasalahan ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi asal secara terminologi syar'i adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh kita katakan ketika penulis membawakan judul bukunya, kitabnya Usulud Da'wah Salafiyah, berarti pokok-pokok, landasan-landasan, dalil-dalil dakwah salafiyah. Yang mana nanti dari pokok ini keluarlah cabang-cabangnya, yang semuanya berakar kepada asal ini. Itulah yang dimaksud dengan kata usul yang disebutkan oleh penulis sebagai judul bukunya, Usulud Da'wah Salafiyah. Adapun dakwah, karena dia ada tiga kata, usul, ad-da'wah, dan as-salafiyah. Adapun ad-da'wah secara bahasa diambilkan dari kata kerja da'a yad'u da'watan. Da'a yad'u da'watan. Dan yang mengerjakan dakwah disebut dengan da'iyah. Pelaku dakwah, ismul fa'il dari dakwah disebut dengan da'iyah. Dalam bentuk plural du'atun. Du'at. Itu arti dakwah atau asal pengambilan kata dari dakwah. Dakwah diambil dari kata kerja da'a yad'u da'watan. Pelakunya namanya da'iyah. Jamaknya du'at. Adapun arti secara bahasa, dakwah artinya an-nida, panggilan, at-talab, permintaan, at-tajammu', perkumpulan, ad-du'a, doa, as-su'al, permintaan. Itu semua adalah arti dari dakwah secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 4, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Dan Allah tidak menjadikan ad'iyaakum abna'akum, permintaan-permintaan kalian, panggilan-panggilan kalian, anak-anak kalian. Adapun arti dakwah secara istilah syariat adalah disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu amaliyatu nashril Islam wa tablighir risalah. Proses penyebaran Islam dan penyampaian risalah, itulah yang disebut dengan dakwah.
Seorang da'iyah, seorang pendakwah, berarti dia adalah orang yang menyebarkan Islam, menyampaikan risalah kepada manusia. Berarti ketika namanya usulud da'wah as-salafiyah, pokok, landasan penyebaran Islam as-salafiyah. As-salafiyah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil dari kata salafa, yaslafu atau yaslifu. Salafa, yaslufu, bisa yaslufu, bisa yaslifu. Dan arti salaf disebutkan oleh para ahli bahasa adalah man taqaddama min abaika wa dhawi qarabatika alladzina hum fawqaka fil sinni wal fadli. Disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, yang artinya seorang yang mendahuluimu dari orang tuamu, nenek moyangmu, dan para kerabatmu, yang mendahuluimu baik secara umur atau kemuliaan. Itu arti salaf secara bahasa. Ya, arti salaf secara bahasa, yaitu yang mendahuluimu baik dari orang tuamu, nenek moyangmu, kerabat-kerabatmu di dalam umur dan kemuliaan. Sedangkan kemudian dari salaf ini diambil sebuah kata, yaitu as-salafiyah. Dan as-salafiyah adalah orang-orang yang salaf, kemudian diambil darinya atau ditambahkan padanya salafus saleh. Salaf kemudian ditambahkan kepadanya kata salaf saleh. Siapa mereka yang dimaksud dengan salaf saleh? Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku kurunku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka. Berarti kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini adalah salafus saleh, generasi pertama. Kemudian setelahnya salaf saleh, generasi yang kedua adalah para tabi'in, orang-orang yang mendahului kita yang saleh, yaitu para tabi'in. Generasi yang ketiga adalah para tabi'ut tabi'in. Dan kalau kita perhatikan secara manusia ataupun waktu, siapa mereka dan kapan mereka ada. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi adalah generasi salaf saleh yang pertama. Dan siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah
man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau lahdhah wa aman wa mata 'alal iman. Yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman walaupun sebentar, bertemu. Kata bertemu tidak mesti harus melihat, karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi yang dharir, yang buta. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sekejap, sebentar. Beriman dan mati di atas keimanan. Itulah pengertian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail. Sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail radhiyallahu anhu. Dan Abu Tufail beliau wafat pada, nama beliau dulu Amir ibn Wathilah Al-Laythi. Amir bin Wathilah Al-Laythi. Beliau wafat di kota Mekah tahun 110 Hijriah. Ini sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Jadi memang benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah kurunku. Kurunku yaitu para sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walau sebentar, walau dari jauh. Hanya sekedar bertemu, tidak pernah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia beriman dan meninggal di atas keimanan. Kemudian salaf saleh yang kedua adalah para tabi'in. Pengertiannya adalah yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi walau sebentar, beriman dan mati di atas keimanan. Dan tabi'i terakhir yang meninggal adalah Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Wafat pada tahun 181 Hijriah. Berarti sekitar abad kedua, 200-an tahun. Benar sabda Rasulullah SAW, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian kurun setelahnya 100-an. 181 Hijriah. Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Lalu generasi ketiga dari salaf saleh adalah Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi. Dan beliau wafat di kota Samurra. Kalau yang tadi tabi'in wafat di kota Baghdad, ini Samurra pada tahun 257. Oleh karena itu, benar sabda Rasulullah SAW, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian kurun setelahnya. Inilah yang dimaksud dengan salaf saleh. Salaf apa artinya? Orang yang mendahului kita, baik dari nenek moyang kita, kerabat kita, yang lebih tinggi derajatnya atau umurnya. Itu secara bahasa. Adapun salaf saleh adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, buku kita Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok, landasan, dalil dakwah, yaitu proses mengajak, menyebarkan Islam, menyebarkan risalah,
as-salafiyah. As-salafiyah artinya ittiba'u fahmi salafis salih lid-din wa tatbiqihi. Mengikuti pemahaman para salaf saleh yang saya jelaskan tadi terhadap agama Islam dan pengamalannya atau penerapannya. Itulah as-salafiyah atau yang sering antum sebut dengan manhaj salaf. Yang sering disebut orang dengan manhaj salaf. Manhaj artinya at-tariq al-wadih al-bayyin. Jalan yang terang, yang jelas. Manhaj salaf berarti jalan yang terang, yang jelas, mengikuti para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di dalam memahami agama Islam dan mengamalkannya. Itu manhaj salaf. Itulah manhaj salaf, mengikuti jalan yang terang, yang jelas dari para salaf saleh dalam memahami agama Islam dan mengamalkannya. Itulah manhaj salaf, itulah as-salafiyah, yaitu as-salafiyah adalah mengikuti, atau boleh dikatakan secara lebih bagus bahasanya metodologi dalam beragama, mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Baik memahami Al-Quran dan Sunnah atau menerapkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Bisa dimaklumi ini ya para ikhwah. Ada yang bertanya, adakah kata salaf di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada anak perempuannya Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma salafu ana laki, ni'ma salafu ana laki. Wahai Fatimah, aku adalah sebaik-baik salaf bagimu. Apa arti salaf secara bahasa? Yang mendahuluimu. Dan benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum Fatimah dan 6 bulan setelahnya disusul oleh Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Paham ya? Ni'mas salafu ana laki. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan kata salaf. Seperti misalkan surat Az-Zukhruf ayat 56. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka sebagai salafan, yaitu orang terdahulu yang dijadikan sebagai pelajaran, wa mathalan, dan percontohan bagi orang-orang yang datang terakhir. Surat apa tadi? Zukhruf ayat 56. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata salaf bukan kata yang aneh di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beda dengan kata tasawuf.
Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pengikut tasawuf mereka berbeda-beda. Diambil dari kata apa tasawuf tersebut atau as-sufiyah tersebut. Ada sekian ratus pendapat. Tapi salaf adalah kata Arab yang asli, pakai shad, asli. Ya. Nah, kemudian adakah lagi kata salaf saleh di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kata salaf saleh, ya. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat yang meninggal dari perempuan, yaitu perkataan beliau, ilhaqi bi salafina salih al khair Uthman ibn Mad'un radhiyallahu an. Itu beliau katakan kepada Ummul Ala. Ummul Ala, seorang sahabat Nabi yang perempuan, meninggal di kota Madinah dan pertama-tama dikubur di kuburan Baqi' al-Gharqad, kuburan umum penduduk kota Madinah sampai sekarang. Sahabat pertama yang dikubur di situ namanya Uthman bin Mad'un. Siapa? Uthman bin Mad'un. Kemudian Ummul Ala meninggal, atau Zainab, afwan, Zainab meninggal. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Lalu setelah itu ketika dikuburkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilhaqi bi salafina salih al khair Uthman ibni Mad'un. Wahai Zainab, putriku yang sudah meninggal, berkumpullah engkau dengan salaf kami. Apa arti salaf tadi? Yang mendahului kami yang saleh. Lihat, ada kata-kata salaf saleh. Jadi tidak heran, tidak aneh kata itu. Kalimat itu tidak aneh. Jangan sampai dituduh kita mengada-ngada, enggak ada. Ilhaqi bi salafina salih al khair Uthman bin Mad'un. Berkumpullah engkau dengan orang salaf kami yang saleh, yang baik, Uthman bin Mad'un radhiyallahu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti pembicaraan dari tadi adalah kata as-salafiyah. Saya ingin tahu siapa yang nulis arti as-salafiyah. Nah, apa yang antum tulis? Jangan-jangan salah nulisnya. Yang depan anak, antum nulis apa? Nah, kemudian baik. Ada kata as-salafiyah adalah, atau manhaj salaf adalah. Anda antum nulis? Enggak? Ada yang nulis? Yaitu para tabi'ut tabi'in. Sudah bisa menjelaskan ke orang ya? Jadi kalau dan antum berarti sudah di atas ilmu. Ya? Ikut dakwah salaf, tapi nggak paham. Apalagi kadang-kadang di zaman sekarang yang ikut dakwah salaf hanya pakaiannya, hanya kedekatannya dengan ustadz, apalagi ambil angle sana, angle sini sama ustadz, duduk-duduk ketawa-ketawa, kemudian makan-makan, seperti dekat dengan ustadz. Ya,
dan itu hentikan, dan itu hapus, enggak penting. Jadilah seorang yang mengikuti dakwah salaf dan dia faham apa itu as-salafiyah, apa itu manhaj salaf. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, paham di atas ilmu. As-salafiyah adalah metodologi, pemahaman dalam beragama mengikuti para salaf saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Baik memahami Al-Quran dan hadis dan mengamalkannya. Itulah salafiyah. Itulah salafiyah. Ittiba'u fahmi salaf fi ad-din wa tatbiqih. Mengikuti pemahaman para sahabat di dalam beragama dan dalam penerapannya. Itu mudah ya, bahasanya lebih mudah ya. Mengikuti pemahaman para salaf saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam beragama dan penerapannya. Itulah yang disebut dengan apa? As-salafiyah, atau disebut dengan manhaj salaf. Ustaz, ini bagian mana dari agama? Maka ini adalah bagian dari akidah. Akidah itu seperti bola besar, isinya macam-macam keyakinan. Karena akidah adalah pengertiannya jazmul qalbi ala tauhidillahi azza wa jal wa ma yajibul imanu bihi min ghairi syak. Keyakinan qalbu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang wajib diimani tanpa ada keraguan sedikit pun. Itulah akidah. Termasuk dari akidah rukun Islam. Rukun iman. Termasuk dari akidah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak para sahabat, hak-hak ahlul bait, hak-hak rakyat dan pemimpin muslim. Kemudian perkara yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Termasuk di dalamnya perkara akidah adalah manhaj, metode beragama. Dan akidah kita yaitu manhaj salaf. Metode beragama mengikuti salaf saleh dalam memahami agama dan menerapkannya. Bisa dimaklumi ini para ikhwah. Jadi terutama yang baru-baru kenal dakwah, antum harus di atas ilmu pengetahuan tentang kata-kata ini. Jangan sampai cuma ikut kambing ribut. Ikut sana. Ya, apalagi yang saya singgung tadi. Sudah baru kenal dakwah, sibuk dekat-dekat dengan ustadz, sibuk dengan video-video, makan-makan, gak pernah belajar. Tidak. Makanya nanti kita akan dapati, mudah-mudahan waktunya cukup, bahwa aslul awal, pokok landasan pertama dalam dakwah salaf adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Karena manhaj salaf atau as-salafiyah tidak dikenal kecuali dengan dalil. Apapun berdalil dari Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini para ikhwan yang dirahmati, dan ini singgungan juga kepada seluruh yang mengikuti dakwah salaf agar semakin semangat belajar ilmu agama yang rutin
bukan hanya spesialis tablik akbar. Ada istilah ikhwah ISTA. Ikhwah spesialis tablik akbar. Saya tidak merendahkan orang yang ikut tablik akbar saja, tapi ayo ngaji yang rutin, yang menyelesaikan kitab, bukan hanya tablik akbar. Apalagi kalau seandainya tablik akbar hanya sekedar ingin foto, kemudian yang hadir banyak, ditanya ilmunya apa nggak tahu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Paham sekarang tema atau makna dari buku kita, Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah. Pokok atau landasan atau dalil dakwah. Dakwah adalah proses menyebarkan Islam, proses menyampaikan risalah As-Salafiyah dengan metode salaf saleh, dengan mengikuti pemahaman para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, baik di dalam memahami agama atau mengamalkannya atau menerapkannya. Ini yang kita pelajari dari buku ini. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa penulis buku ini? Beliau adalah Fadilat Syekh Al-Alim Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim. Syekh Al-Alim Al-Faqih Al-Usuli Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim. Nama lengkapnya Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Al-Abdul Karim. Al itu maksudnya keluarga Abdul Karim. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau dilahirkan pada tahun Hijriah 1387. Kita sekarang berapa? 1446. Berarti berapa tahun sebelum ini? 1446 dikurangi 1387 Hijriyah. Dilahirkan di kota Riyadh, ibu kota kerajaan Arab Saudi. Berarti beliau adalah mu'asirin, artinya yang baru-baru saja meninggal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau dari kecil sudah hafal Al-Quran dan memulai belajar ilmu agama dari mulai umur 13 tahun. Nah, ini menunjukkan bagi bapak ibu yang dengan niat ingin memproyeksikan anak keturunannya sebagai ahli ilmu agama, maka harus mendidik anaknya dari mulai sedari dini di atas ilmu agama. Memang ada ulama-ulama yang belajar ilmu agama di umur 50-an, kemudian menjadi ahli ilmu agama. Tetapi kebanyakan ulama-ulama terdahulu menjadi ahli ilmu agama, yang bukan hanya sekedar paham ya, ahli ilmu agama, dididik dari mulai kecil. Umur SD 12, setelah SD kemudian 12, ada yang sudah umur SD dari umur 7 tahun sampai 12 sudah diajari ilmu agama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau belajar secara formal SD, kemudian setelah itu ikut di, kalau di Arab Saudi ada namanya Ma'had Ilmi. Kalau kita pesantren, Ma'had Ilmi yang merupakan cabang dari Universitas Imam Muhammad bin Saud, sampai kepada lulus dari Fakultas Syariah di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Kemudian setelah itu melanjutkan S2 Magister di Ma'had Ali, yaitu perguruan tinggi kalau kita, atau sekolah tinggi. Kemudian setelah itu melanjutkan program doktoral
dan selesai belajar formalnya pada tahun 1422 Hijriah. Guru-guru beliau diantaranya adalah Syekh Al-Allamah Imam Ahli Sunnati wal Jamaah fi zamani, Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Kemudian Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini guru-guru beliau. Kemudian Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ahmad bin Yahya An-Najmi. Dan yang lain-lainnya banyak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah dosen atau profesor untuk menangani orang-orang yang ingin untuk sidang S3. Dan di antara tulisan-tulisan beliau ada sekitar 7 tulisan beliau. Dalam masih muda, 7 tulisan beliau. Ya, saya sebutkan Al-Hujaj Al-Qawiyah ala anna wasail ad-da'wah tauqifiyah. Ini penting nih. Hujaj, alasan atau dalil yang kuat bahwa sarana dakwah adalah tauqifiyah. Tidak boleh buat-buat sarana dakwah. Seperti ada film, bahkan kita disuruh nonton film ya, dengan dalih itu dakwah. Bolehkah itu digunakan untuk berdakwah? Nah, itu beliau bahas di dalam buku ini. Kemudian yang kedua, muamalatul hukam fi dhil kitab sunnah. Bermuamalah dengan para pemimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ingat, tidaklah orang yang mendakwahkan dakwah salaf senantiasa perhatian kepada perkara ini. Bagaimana sikap seorang rakyat yang semestinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kepada pemimpin muslim yang sah. Apakah boleh demo? Apakah boleh protes? Apakah boleh menghinakan pemimpin? Antum akan bisa menilai ini ustadz, pengajar, pendakwah, mendakwahkan dakwah salaf yang murni ketika dia berbicara tentang muamalatul hukam. Ketika dia berbicara tentang bermuamalah dengan para pemimpin muslim. Kemudian yang ketiga, minhaj ahlil haqqi wal ittiba'. Kemudian yang keempat, al-ahadits an-nabawiyah fi dhammil unsuriyah al-jahiliyah. Ini buku yang membantah atau mencela tentang fanatik buta di dalam agama Islam. Kemudian yang kelima, al-i'lam bi ba'dhi ahkamis salam, tentang hukum-hukum salam dalam agama Islam. Kemudian yang keenam, al-amru biluzumi jama'atil muslimin wa imamihim wa tahdhir min muwafaraqatihim. Perintah untuk senantiasa bersama kesatuan kaum muslimin di bawah pemimpin muslim yang sah. Kalau di kita di negara Kesatuan Republik Indonesia berarti di bawah presiden yang sah. Dan celaan atau larangan keras untuk menyempal keluar dari kesatuan kaum muslimin. Sekali lagi saya katakan, antum akan bisa membedakan mana pendakwah yang benar-benar berdakwah di atas dakwah yang sunnah, dakwah salaf, ketika dia berbicara tentang hubungan rakyat dengan pemimpin. Kalau dikit-dikit demo, dikit-dikit, nah itu dah. Ya. Kemudian yang ketujuh, iqafun nabil ala hukmi tamthil. Ini beliau berbicara tentang hukum drama yang saya katakan tadi sebagai sarana untuk berdakwah. Allah bertakdir beliau wafat. Fadilat Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas wafat pada hari Jumat. Di sore hari, tanggal 12 Safar 1425 Hijriah. Sekarang kita 1446. Berarti sekitar 21 tahun yang lalu beliau wafat dalam sebuah kecelakaan karena di jalan Arab Saudi kan panjang, besar-besar, kemudian seperti jalan tol kita, kemudian ada onta lewat, akhirnya terbalik dan meninggal rahimahullahu ta'ala. Umur beliau saat meninggal 38 tahun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Taib,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah azan ya. Ya, kita azan dulu, dan ini adalah awalan muqaddimah pembacaan kitab Ushulud Da'wah As-Salafiyah, dan saya berharap yang sudah hadir malam ini bikin challenge, bikin tantangan untuk diri sendiri, tantangan yang baik, bahwa saya tidak akan pernah absen di dalam pelajaran ini untuk lebih mengenal dakwah yang saya ikuti sekarang, manhaj metode beragama yang saya ikuti sekarang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin meluangkan waktu untuk bisa ikut dari awal sampai akhir, sehingga bisa benar-benar menantang dirinya dalam kebaikan. Ini yang bisa disampaikan. Setelah azan mungkin nanti ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Tafadhal. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Salat Muhammad Quran.
المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق